Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam bajak dan alat industri lain seperti peremas tebu. Karena banyak kegunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Bahkan, kegiatan kebudayaan yang menggunakan sapi pun masih banyak. Kebanyakan sapi merupakan keturunan dari jenis liar yang dikenal sebagai Auroch dalam bahasa Jerman berarti, sapi kuno, nama ilmiah, Bos primigenius A, yang sudah punah di Eropa sejak 1627. Namun, terdapat beberapa spesies sapi liar lain yang keturunannya didomestikasi, termasuk sapi Bali yang juga diternakan di Indonesia. Taksonomi. Awalnya, sapi diidentifikasi sebagai 3 spesies terpisah, Bos taurus sapi Eropa, Bos indicus zebu, dan Bos primigenius auroch yang telah punah. Seiring berjalannya waktu, ilmuwan mengalami perbedaan pendapat. Mereka menganggap Bos taurus dan Bos indicus keduanya adalah sapi domestik yang ada saat ini, merupakan subspesies dalam spesies yang sama. Beberapa ilmuwan kemudian berpendapat bahwa auroch dan sapi domestik masih tergolong satu spesies. Sistem informasi taksonomi terpadu ITIS mengklasifikasikan sapi dalam spesies Bos taurus yang terdiri atas 3 subspesies, Bos taurus primigenius, Bos taurus taurus, dan Bos taurus indicus. Terminologi. Ada berbagai istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk mengklasifikasikan sapi. Sebagian istilah tersebut, terutama yang berkaitan dengan industri peternakan sapi, berasal dari bahasa Inggris. Pedet adalah anak sapi yang baru lahir hingga usia penyapihan, sekitar 8 bulan. Sapi bibit adalah sapi yang mempunyai sifat unggul yang dapat diwariskan. Sapi pejantan adalah sapi jantan dewasa yang semennya digunakan untuk menghasilkan keturunan, baik sebagai sapi pemacek dalam kawin alami maupun sumber semen beku untuk inseminasi buatan. Sapi indukan adalah sapi betina dewasa yang berperan sebagai induk untuk menghasilkan keturunan. Sapi bakalan adalah sapi yang dipelihara selama kurun waktu tertentu untuk mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. Sapi bakalan biasanya dipelihara di feedlot. Sapi potong atau sapi pedaging adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan dipotong untuk diambil daging dan produk-produk lainnya. Sapi perah adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan untuk dimanfaatkan susunya. Anatomi sapi betina, 1 rektum, 2 vulva, 3 klitoris, 4 vagina, 5 tulang bagian dari pelvis, 6 kelenjar susu, 7 puting, 8 serviks, 9 kandung kemih, 10 corong oviduk, 11 ovarium, 12 tanduk rahim, 13 oviduk, 14 ambing. Selain kawin secara alami, pada sapi juga dilakukan inseminasi buatan IB untuk pemuliaan hewan. Teknik IB dilakukan dengan menempatkan semen dari sapi jantan ke dalam rahim sapi betina pada masa estrus. Masa kebuntingan pada sapi berlangsung sekitar 9 bulan. Terkadang, terjadi kesulitan melahirkan yang disebut distokia. Di beberapa daerah di Indonesia, anak sapi yang baru lahir disebut pedet. Secara alami, pedet akan menyusu selama 7 hingga 8 bulan sebelum disapi, namun, pedet sudah bisa disapi sejak berumur 2 bulan, misalnya ketika induknya digunakan sebagai sapi perah. Ambing sapi memiliki 2 pasang kelenjar susu sehingga terdapat 4 kuarter. Sapi jantan memiliki penis fibroelastis. Karena hanya ada sedikit jaringan erektil, tidak ada pembesaran yang signifikan ketika seekor sapi ereksi. Penis mereka cukup kaku saat tidak ereksi dan menjadi lebih kaku saat ereksi. Penonjolan tidak banyak dipengaruhi oleh ereksi, tetapi lebih karena relaksasi otot retraktor penis dan pelurusan fleksura sigmoid. Sebagaimana hewan lainnya, sapi juga terdiri atas berbagai macam rumpun. Di antara ratusan rumpun, sapi Friesian Holstein merupakan rumpun sapi yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, yaitu di 128 negara. Suatu rumpun dapat terbentuk secara alami maupun campur tangan manusia sehingga terbentuk rumpun campuran. Teknologi seperti inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro memungkinkan manusia untuk memperoleh kombinasi rumpun sapi sesuai dengan yang diinginkan.
Transfer embrio pada sapi dilakukan dengan memindahkan sel telur yang telah dibuahi dari sapi dengan karakter unggul kepada sapi betina lain untuk dirawat dalam kandungan dan dilahirkan. Metode ini membuat rumpun sapi tertentu dapat dihasilkan dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Manusia memelihara sapi untuk mengambil produknya dan menggunakan tenaganya. Berdasarkan manfaat yang diambil, sapi peliharaan dapat digolongkan menjadi sapi potong, sapi perah, dan sapi pekerja. Biasanya, rumpun sapi tertentu cenderung dimanfaatkan untuk hal tertentu, misalnya sapi Limousin merupakan sapi pedaging sedangkan sapi Holstein merupakan sapi perah. Selain daging dan susu, bagian tubuh sapi yang bernilai ekonomis yaitu kulit, tanduk, dan tinjanya. Peternakan sapi dapat dilakukan secara ekstensif di luar maupun intensif di kandang. Pada peternakan ekstensif, sapi dibiarkan berkeliaran di lahan penggembalaan, sedangkan pada peternakan intensif, sapi dipelihara dalam kandang dan semua kebutuhannya disediakan oleh manusia. Peternakan intensif yang dilakukan untuk kebutuhan industri disebut peternakan pabrik. Sistem pemeliharaan ekstensif dan intensif dapat dikombinasikan, misalnya pada peternakan keluarga yang sapi-sapinya kadang dibiarkan mencari makan sendiri dan kadang diberikan pakan yang telah disiapkan. Sistem campuran ini disebut peternakan semi-intensif.